Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang mudah tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa, karena lelucon, kalian dipenjarakan, dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa jam 10 pagi. Dan dari atas pohon sana, ia mengumandangkan adzan subuh. Tentu saja itu membuat gempa seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong-bondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak menghujatnya. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir! Turun kamu! Berani-beraninya melakukan penghinaan adzan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir. Tapi dengan tenang, orang itu menjawab. Loh. Sapa wong aneh? Sapa wong kafir? Aku iki wis adzan subuh di masjid jam 4, tapi sampean kabeh ora datang ke masjid. Loh, kok aku pas adzan subuh jam 10 kok kalian pada berdatangan? Coba toh, sapa wong aneh? Sapa wong kafir? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang? Hanya karena berbeda, jadi bermusuhan. Kalau Descartes bilang, aku berpikir, maka aku ada. Orang sekarang seperti bilang, aku bertengkar, maka aku ada. Bahkan, seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan hanya untuk kepentingan kekuasaan. Makanya, sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya jadi badut meneruskan bapak saya. Karena bapak saya badut, ya saya juga jadi badut. Gimana? Ngetren kan? Kan sekarang kalau bapaknya presiden, ya anaknya juga jadi presiden. Enggak deh. Anaknya nyalon jadi gubernur atau wali kota. Lah, dulu badut dan pelawak itu masih dianggap lucu. Lah, kalau sekarang pelawak saja kalah lucu kok sama politikus. Sudah, jangan ngomong ngelantur. Nanti saya malah ditangkap. Kamu datang.
Kamu nggak haus? Nggak lapar? Ah, syukurlah. Kebetulan saya tidak punya apa-apa. Yang datang pacar saya. Loh, kenapa kalian tertawa mengejek seperti itu? Badut seperti saya juga manusia, bisa falling in love. Tampan kan pacar saya? Namanya Adam. Adam HK. Kamu kangen ya? Saya juga. Tapi ada yang bilang kamu itu punya pacar baru yang lebih cantik, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta sama kamu. Boleh kan aku peluk kamu? Boleh kan Adam? 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 Ternyata hanya khayalan saja. Saya badut jomblo. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar sial. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Sudah saya katakan, saya itu orang yang sial. Tapi nasib memang berbeda. Nasib selalu memberikan saya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat, penampilan saya yang begitu keren dan perlente. Kini saya berpakaian bagus, tapi saya tetaplah seorang badut. Saya tidak pernah memimpikan hal ini. Tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari, saya diminta untuk mengacara isi hiburan di kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya waktu itu biasa-biasa saja. Tapi entah kenapa, semua orang yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya mencintikan jari, semua orang tertawa. Saya hanya menggoyangkan muka saya, semua orang tertawa. Bahkan ketika saya berdiri diam, semua orang makin tertawa terpingkal-pingkal. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tidak pernah merasa setolol saat itu. Tapi kemudian, pimpinan partai mendatangi saya, menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya saya adalah sosok yang karismatik dan itu adalah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, wah, 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 selamat ya. Sekarang ini menjadi pemimpin tidak perlu cerdas atau pintar. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuannya disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukai kamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan, tak peduli kau salah atau benar. Yang penting orang tetap menyukai kamu. Kau boleh bohong,
Kau boleh ngibul sesukamu, yang penting orang tetap percaya dan menyukai kamu. Orang menertawai kamu, tapi sesungguhnya mereka menyukai kamu. Kamu adalah orang yang dibutuhkan partai. Lalu kemudian mereka dandani saya necis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya tidak tahu apa itu pilkada. Bahkan saya tidak bisa membedakan mana pilkada, mana pilkabe. Tapi ada yang bilang kalau pilkabe tidak boleh dicoba untuk anak-anak. Kalau pilkada sebaliknya. Makanya sekarang ini banyak anak-anak pejabat, anak-anak pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar gak tahu kenapa mereka mendaftarkan saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tidak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang ikut pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang yang paling lucu dan bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya jadi badut, berkali-kali saya tidak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika saya jadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang betapa sialnya hidup saya. Hidup pemimpin kita. Hidup pemimpin kita. Panjang umur pemimpin kita. Hidup pemimpin kita. Hidup pemimpin kita. Hidup pemimpin kita. Panjang umur pemimpin kita. Hidup pemimpin kita. Panjang umur pemimpin kita. Hidup pemimpin kita. Hidup pemimpin kita. Hidup pemimpin kita. Hidup pemimpin kita. Panjang umur pemimpin kita.